فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa taala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab At-Tibyan fi adabi hamalatil Quran karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kita masih berada pada bab yang ke-6 tentang adab para pembaca Al-Quran. فمن أحب أن يقرأ فليتفضل. وتخليفها عليهم وقد نقل عن جماعة من السلف اختيار الإخفاء لخوفهم مما ذكرناه عن الأعمش. دخلت على إبراهيم وهو يقرأ في المصحف فاستأذن رجل فغطاه فقال لا يرى أني أقرأ كل ساعة. أحسنتم بارك الله فيكم وحفظكم الله جل وعلا حفظا لعباده الصالحين. قال النووي رحمه الله فصل في استحباب تحسين الصوت بالقرآن. Fasal tentang dianjurkan memperbagus suara membaca Al-Quran. Ajma'al ulama'u radhiyallahu anhum minas salafi wal khalafi minas sahabati wat tabi'in wa man ba'dahum. Para ulama radhiyallahu anhum sepakat, baik dari kalangan orang-orang terdahulu ataupun kebelakangan, dari kalangan para sahabat dan tabi'in dan siapa yang datang setelah mereka, min ulama'il amsari a'immatil muslimin, dari ulama kota-kota, para imam kaum muslimin, ala istihbabi tahsini sauti bil Qur'an. Mereka sepakat dianjurkannya memperbagus suara dengan membaca Al-Quran, dan jangan ragu untuk melantunkan bacaan itu. Bahasanya kita dilagukan. Orang Bugis bilang mada barakallahu fikum malagu, ya, dilagukan, nah, dilantunkan. Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, bukan dari golongan kami orang yang tidak melagu dalam membaca Al-Qur'an, yaitu tidak memperbagus bacaan Qur'annya. Wa aqwaluhum wa af'aluhum masyhuratun nihayat asy-syuhrah. Ucapan-ucapan mereka, perbuatan-perbuatan mereka tenar pada puncak ketenaran. Fa nahnu mustaghnuna an naqli syai'in min afradiha, maka kita tidak butuh untuk menukilkan sesuatu dari individu-individu ucapan-ucapan perbuatan itu. Wa dalailu hadza min hadithi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mustafidatun 'inda al-'ammati wal khassah.
Dan dalil-dalil tentang hal ini dari hadisnya Rasulullah SAW itu tercurah, melimpah di sisi para masyarakat awam dan orang-orang khusus. Kehadis seperti hadis zayyinul Qur'ana bi aswatikum, perindahlah Al-Qur'an dengan suara-suara kalian. Wa hadis laqad utiya mazmaran, dan hadis tentang Abi Musa bahwasanya beliau telah diberikan kemerduan suara. Dan di sini Nabi menyanjung Abu Musa karena bagus bacaan Qur'annya. Wa hadits ma adinallah, dan hadits yang telah lalu Allah tidaklah benar-benar melemparkan perhatian pendengarannya kepada seseorang yang membaca Al-Qur'an hasanah saut, yang bagus bacaannya. Wa hadits wallahu ashaddu udunan adanan, sungguh Allah benar-benar sangat memperdengarkan kepada seorang nabi yang melantunkan bacaan Al-Qur'an. Wa qad taqaddamat kulluha fil fasl as-sabiq, dan semua hadis ini telah berlalu penyebutannya pada fasal sebelumnya. Wa taqaddama fi fasl at-tartil hadits Abdullah bin Mughaffal fi tarji' an-nabi sallallahu alaihi wasallam al-qira'ah, dan juga telah lalu tentang fasal membaca dengan lantun hadisnya Abdullah bin Mughaffal bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tarji', yaitu memanjangkan bacaannya. Dan dahulu Nabi alaihi salatu wasallam yamuddu bil qiraah, sebagaimana dikatakan oleh Abu Hurairah, yaitu beliau memanjangkan bacaan-bacaannya. Pada tempat yang panjang beliau panjangkan. Mengapa barakallahu fikum? Seseorang yang membaca panjang di tempat panjang akan memperindah bacaan itu. Sebagaimana barakallahu fikum, seseorang yang membaca di tempat mat itu pada tempatnya dengan murud yang telah ditentukan dari secara ilmu tajwid, barakallahu fikum, akan memperindah bacaan itu. Dan apabila barakallahu fikum seseorang tidak membacanya sebagaimana mudud yang disebutkan, maka selain dia susah baca, susah dia hafal, juga bacaan suaranya tidak enak. Sahih. Seseorang barakallahu fikum apabila membaca Al-Qur'an dengan mudud, dia lantunkan, maka niscaya enak dia dengarkan dan enak dia baca, sehingga mudah untuk dihafalkan. Alladzina atainahumul kitab yatlunahu haqqa tilawatihi. Orang-orang yang kami anugerahkan kepada mereka Alkitab, mereka akan membaca kitab itu dengan sebenar-benar bacaan. Sehingga yang ingin mendapatkan bacaan yang enak didengar, mudah dihafalkan, baca dengan tajwidnya. Sahih. Kalau barakallahu fikum dia tidak memperhatikan ilmu tajwidnya, maka susah dia baca, susah dihafalkan sebagaimana susah dia baca. Begitu barakallahu fikum, waktu dia berhenti, dia tetap lanjut tanwinnya. Padahal berhenti, seharusnya berhenti. Hentikan tanwin. Atau barakallahu fikum, begitu di sana ada tanwin ketemu waw, dia di situ baca idhar. Bida'atan wa, enggak boleh. Bida'a atau harus masuk dari tanwin ke waw. Dan ini semua barakallahu fikum ada di antara hal yang mempermudah untuk menghafal sebagaimana memperbagus dalam bacaannya. Nah, adapun kalau hanya sekedar hafal, barakallahu fikum, maka tidak suaranya bagus dengar, tidak juga hafalannya bagus untuk dan lancar untuk dihafalkan. Mengapa? Karena di sana ada tata cara dalam membaca yang dia tidak kuasai atau dia tidak pergunakan. Allah musta'an. Wa ka hadits Sa'd bin Abi Waqqas, dan seperti hadisnya Sa'd bin Abi Waqqas. وكحديث أبي لبابة رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, dan seperti hadisnya Abi Lubabah radhiyallahu anhuma bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, man lam yataghanna bil Qur'an falaysa minna, siapa yang tidak melakukan bacaan Al-Qur'an, melantunkan bacaan Al-Qur'an, maka bukan dari golongan kami. Nabi berlepas diri dari orang yang hanya asal-asal baca. Rawahuma Abu Dawud bi isnadaini jayyidain. Abu Dawud meriwayatkan kedua hadis ini dengan sanad yang jayyid. Wa fi isnadi Sa'd ikhtilafun la yadur, dan pada hadisnya sanadnya hadis Sa'd bin Abi Waqqas ada perselisihan yang tidak memudaratkan. Qala jumhurul ulama berkata makna lam yatawanna, makna tidak melakukan, ay lam yuhassin sautahu bihi, yaitu dia tidak memperbagus suaranya dengan Al-Qur'an. Wa hadits Al-Bara radhiyallahu anhu qala, namun di sini barakallahu fikum perlu untuk diketahui, berbagus bacaan Al-Qur'an tidak dengan dipaksa-paksakan atau berlebih-lebihan.
Sehingga barakallahu fikum suaranya kayak kucing. Ya, silakan berbagus, tapi jangan kayak kucing. Dan kalau mau kawin itu baca, perbagus bacaan, namun barakallahu fikum jangan dipaksa-paksakan berlebih-lebihan. Nuhina anit takalluf, kata Umar bin Khattab, kami dilarang berlebih-lebihan. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa ana minal mutakallifin, katakan wahai Muhammad, aku bukanlah dari orang yang suka berlebih-lebihan. Wa hadits Bara radhiyallahu anhu qala, dan hadits Bara radhiyallahu anhu beliau berkata, sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam qara'a fil 'isya bit-tin wal zaitun. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca dalam surat Isya at-tin wal zaitun. Fama sami'tu ahadan ahsana sautan minhu. Aku tidak pernah mendengar seorang pun yang lebih bagus suaranya dari Nabi. Rawahul Bukhari wa Muslim, diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim. Qala al-ulama rahimahullah, fa yustahabbu tahsinus sauti bil qira'ati wa tartibuha ma lam yakhruj an haddil qira'ati bit tamtit. Fa in abrata hatta zada harfan aw akhfahu fa huwa haram. Nah, berkata para ulama, dianjurkan memperbagus suara dengan membaca dan menyusunnya selama tidak keluar dari batasan bacaan dengan tamtit, berlebihan. Fa in afrata hatta zada harfan, apabila dia berlebihan sehingga bertambah satu huruf, seperti orang yang adzan. Hayya 'ala shalah. Berapa tambahan hurufnya? Di situ hayya 'ala shalah, habis lam ada alif mati. Tidak ada hamzahnya di atas. Tapi sebagian orang adzan, barakallahu fikum, hayya 'ala shalah. Berapa ada tambahnya? Ini barakallahu fikum menambah dari lafaz adzan itu sendiri sebagaimana dalam membaca. Baik, sebagian qari barakallahu fikum dalam surat Yusuf dikoreksi. Qari'nya terkenal. Suwa'al malik. Nah, dalam surat Yusuf Suwa'al malik. Aslinya barakallahu fikum Suwa'al malik. Tapi barakallahu fikum karena terbawa dengan irama yang biasa dia gunakan, Suwa'al malik. Tambah lam, di situ salah. Di situ salah. Kenapa? Terbawa dengan suasana ataupun irama sehingga tertambah satu hurufnya. Kata beliau, fa in afrata hatta zada harfan, kalau dia berlebihan sampai menambah satu huruf, au akhfa atau tersembunyikan satu huruf, fa huwa haram, maka itu hukumnya haram. Kenapa tambah satu huruf berubah artinya? Akbar. Ada adzan begitu? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah. Kenapa barakallahu fikum artinya di sini begitu dia membaca akbar, di situ ada dua hamzah. Apabila dituliskan maka artinya apakah Allah Maha Besar? Itu salah. Atau akbar, itu juga salah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salah. Yang benar barakallahu fikum tidak ada alif sehingga Allahu Akbar. Tidak ada mad pada kalimat akbar. Kata beliau, kapan dia berlebihan sehingga menambah satu huruf, fahuwa haram, maka itu hukumnya haram. Oleh karena itu barakallahu fikum yang baca Al-Quran ataukah yang mengumandangkan adzan, perhatikan jangan tambah-tambah atau kurang-kurang. Nah,